مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ananda sholih dan sholihah yang ibu banggakan, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan berbagai kelebihan kepada para nabinya, termasuk salah satunya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam yang memiliki sikap sangat bijaksana. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang sangat soleh. Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat oleh Allah, yaitu dapat berbicara dengan hewan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa warisa Sulaimana Dauda wa qala, ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai', inna hadza lahwal fadlul mubin. Yang artinya, Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari untuk memahami bahasa burung, dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dalam salah satu kisah yang sering diceritakan bahwasanya ketika Nabi Sulaiman beserta pasukannya yang begitu besar melintas di sebuah lembah, hingga mereka pun melewati segerombolan semut yang berada di lembah itu. Melihat pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dalam jumlah besar itu, Ratu Semut pun memberi komando kepada gerombolannya untuk segera menghindar dari jalanan dan bersembunyi ke sarang-sarangnya. Tujuannya agar gerombolan mereka tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Ternyata saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar dan mengerti apa yang dikatakan oleh Ratu Semut tersebut. Beliau pun tersenyum atas mukjizat yang dikaruniai untuknya. Setelahnya, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak. Ia berkata, berhentilah sejenak, kita memberi jalan untuk makhluk yang berlindung kepada Allah Ta'ala. Namun, pasukan Nabi Sulaiman tidak melihat satu makhluk yang melintas dan terlihat kebingungan. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata lagi, sehasta di depanku ada lembah semut yang berisi jutaan semut. Mereka telah mencari perlindungan agar tidak terlintas oleh kuda kita. Kisah luar biasa itu pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Naml ayat 18-19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, hatta idza atau ala wadin nam qalas namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yas'urun. Fatabassama dohikam min qawliha wa qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala sholihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah Ratu Semut, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadarinya. Maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah aku ilmu dan kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Penanda solih dan solihah yang ibu banggakan, dengan demikian pasukan dari Nabi Sulaiman tersebut tidak menghancurkan lembah atau kerajaan semut. Pasukan Nabi Sulaiman ini jumlahnya begitu besar. Pasukan yang hanya bukan berasal dari kalangan manusia saja. Pasukan ini juga berasal dari kalangan jin dan burung-burung. Suatu ketika, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berkumpul di aula kerajaan, seperti dalam surat An-Naml ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun, yang artinya, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Pasukan ini dikumpulkan agar para pasukan dapat melakukan persiapan untuk melakukan peperangan, di mana mereka disiapkan untuk menghancurkan seorang ratu yang amat sombong dan durhaka kepada Allah dari negeri Sabah yang bernama Ratu Balqis. Nabi Sulaiman telah mengirimkan surat peringatan yang diantarkan oleh burung hudhud kepada Ratu Balqis. Surat ini ditujukan kepada Ratu Balqis serta para pembesar-pembesarnya agar tidak bersifat angkuh dan sombong, dan agar Ratu Balqis mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya, Ratu Balqis juga mengirimkan pasukannya agar menemui Nabi Sulaiman. Pada saat itu, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis dan para pembesarnya mukjizat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman, dengan memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman. Dalam surah An-Naml ayat 39 sendiri disebutkan, seorang jin yang bernama Ifrit bersedia memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum akhirnya Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Namun pada surat An-Naml ayat 40 yang disebutkan, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab ini bahkan sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata. Melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, maka akhirnya Ratu Balqis beserta dengan para prajuritnya bersimpuh di depan Nabi Sulaiman dan memeluk agama Islam. Masya Allah. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Sulaiman ini adalah, jangan jadikan harta kita untuk membangkang terhadap aturan Allah, karena Nabi Sulaiman kaya tidak pernah lepas sujud dari Allah. Jangan jadikan jabatan kita untuk berbuat zolim, karena Nabi Sulaiman seorang raja yang besar tapi tidak pernah lepas sujud kepada Allah. Jadikan harta, kekayaan, dan jabatan kita untuk membantu agama Allah, karena nanti harta dan jabatan itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Sulaiman tadi, dan menjadikan kita menjadi lebih dekat dengan Allah, menjadikan kita untuk selalu senantiasa takut kepada Allah, dan menjadikan kita selalu senantiasa untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan menjauhi larangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar.